Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu gizi yang masih membahas mengenai daftar komposisi bahan makanan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap fokus kita belajar sama-sama ya. Langsung ke pembahasan untuk hari ini ya. Untuk di minggu kemarin kita udah membahas pengenalan untuk lebih tahu apa itu DKBM atau Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Untuk hari ini kita langsung lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang pertama mengenai kegunaan DKBM. Kegunaan DKBM ini ada beberapa ya. Yang pertama itu untuk merencanakan hidangan makanan yang baik dan memenuhi kecukupan gizi. Yang kedua, untuk menerjemahkan kecukupan gizi yang dianjurkan menjadi bahan makanan. Lalu dapat digunakan untuk menilai apakah konsumsi makanan sehari-hari telah memenuhi kecukupan gizi baik perorangan, keluarga, maupun sekelompok besar orang. Dan juga sebagai panduan untuk mengetahui suatu bahan makanan berkadar zat gizi tinggi atau rendah, seperti daging sapi mengandung protein lebih tinggi daripada daging ayam. Hal itu bisa diketahui kita dengan menggunakan DKBM. Lalu selanjutnya ada kelemahan DKBM sendiri. Yang pertama ada banyak bahan makanan di Indonesia yang belum tercantum pada DKBM. Ini diakibatkan karena begitu banyaknya, sangat banyak macam-macam bahan makanan di Indonesia sehingga ada beberapa atau banyak bahan makanan yang mungkin belum dimasukkan ke dalam daftar komposisi bahan makanan. Namun dengan teknologi yang kita punya saat ini, kita bisa memanfaatkan internet untuk mencari tahu tentang kandungan gizi dari bahan makanan yang akan kita cari apabila tidak tersedia di tabel DKBM. Lalu kelemahan lainnya yaitu bagian-bagian dari suatu bahan makanan tidak dibedakan kandungan zat gizinya. Contohnya pada kangkung, perhitungan kangkung di tabel DKBM untuk bagian batang dan daun itu tidak dibedakan. Jadi dihitung secara utuh kangkung seperti itu. Lalu masih adanya angka taksiran di dalam DKBM, mengingat penghitungan zat gizi pada zat makanan, pada bahan makanan di situ masih bukan merupakan angka pasti, namun bisa dijadikan tolak ukur untuk kita mengukur atau mengetahui zat gizi pada bahan makanan. Lalu yang terakhir yaitu varietas dari suatu tanaman tidak dibedakan kandungan zat gizinya. Contohnya apabila di tabel DKBM terdapat beras, varietas beras jenis, misalkan jenis beras satu dan lainnya, itu tidak dibedakan kandungan zat gizinya pada tabel DKBM. Di situ beberapa titik atau beberapa poin kelemahan pada tabel DKBM. Lalu selanjutnya penggolongan bahan makanan pada DKBM. Kita lihat ya tabelnya. Seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya, DKBM ini kependekan dari daftar komposisi bahan makanan. Kemudian ada juga Ibu kenalkan mengenai tabel komposisi pangan Indonesia. Nah, untuk pengelompokan pangannya sendiri ada perbedaan di antara dua tabel ini. Untuk tabel komposisi pangan Indonesia ini terdiri dari 13 kelompok pangan, bisa dilihat ya. Sedangkan untuk daftar komposisi bahan makanan atau DKBM itu dibagi menjadi 10 kelompok bahan pangan. Silakan dilihat perbedaannya dibandingkan. Namun pengelompokan ini namanya pengelompokan hanya dibedakannya hanya dari pengelompokannya saja. Kalau untuk bahan-bahan makanannya ya sama ya, kalau kelompok serealia berarti padi-padian, kalau umbi ya berarti umbi jalar, singkong dan sebagainya. Kalau sayuran mulai dari sayuran daun, batang dan lain-lainnya masih sama. Nah, untuk kandungan zat gizinya seperti dijelaskan sebelumnya, pada tabel komposisi pangan ini adalah versi yang paling baru atau paling update
dari kandungan zat gizinya. Artinya pasti kemungkinan ada perbedaan dari zat gizi yang ada di tabel komposisi pangan dengan yang ada di DKBM. Mengingat ada perubahan atau pembaharuan dari kandungan zat gizi bahan makanan yang ada di tabel tersebut. Oke. Lalu untuk satuan gizi yang dipakai, ini bisa dilihat di bagian atas tabel. Untuk air bisa dilihat di sini satuannya gram, energi satuannya kalori, protein gram, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel komposisi pangan Indonesia yang sudah pernah Ibu bagikan di grup kelas. Lalu bagaimana cara membaca dan menggunakan DKBM? Di sini ya kita misalkan ada golongan bahan makanannya kita pakai kentang seberat 1,5 kg atau 1,5 kg. Kemudian diketahui kentang ini memiliki BDD sebesar 85% atau bagian yang dapat dimakan dari kentang itu sebesar 85%. Dan diketahui juga kandungan zat gizi karbohidrat pada tabel itu sebesar 83 kalori. 83 gram di sini ya, harusnya kalau untuk karbohidrat satuannya gram. Oke. Lalu untuk mencari berat bersih dari kentang, ini bagaimana caranya? Sudah dijelaskan minggu kemarin. Di sini 1,5 kg itu adalah berat kotor dikalikan dengan BDD. BDD ini satuannya persen, artinya dibagi 100 menjadi 0,85. Sehingga didapatkan hasilnya berat bersih dari kentang tersebut adalah 1275 gram. Artinya dari 1500 gram kentang yang bisa dimakan yaitu seberat 1275 gram. Kemudian tabel DKBM seperti yang sudah dijelaskan itu setiap zat gizinya ditunjukkan untuk setiap 100 gram bahan makanan. Berat bersih ya. Makanya di sini kita nyari berat bersih terlebih dahulu. Sehingga untuk kita cari tahu berapa sih kandungan zat gizi karbohidrat pada 1,5 gram kentang. Tadi kita sudah cari berat bersihnya seberat 1275 gram per 100, karena di tabel itu dimuat per 100 gram, dikalikan zat gizi pada tabel. Ini ya, 83. Hasilnya adalah 1058 kalori. Di sini harusnya kalau karbohidrat gram ya. Karbohidrat ini satuannya gram. Sini contohnya ini ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami boleh diulang lagi penjelasannya di sini di dalam video atau boleh ditanyakan langsung ke grup kelas. Kita lanjutkan ya. Ini ya, untuk cara menghitung kandungan zat gizi, kita ulangi lagi. Kandungan zat gizi yang dicarinya, di sini cara mencarinya. Yang pertama berat bahan makanan. Seperti tadi ada 1,5 kg per 100 gram. Karena di tabel bahan makanan itu semuanya per 100 gram. Kemudian dikalikan BDD. BDD ini satuannya persen, artinya per 100. Dikalikan kandungan gizi pada tabel. Artinya kalau kandungan gizi yang dicari di sini adalah karbohidrat, maka dikalikan di sini juga dengan karbohidrat yang ada di tabel. Kita langsung lihat ke contoh ya, supaya lebih mudah dipahami. Contoh soalnya, hitunglah kandungan energi pada telur ayam dengan berat 35 gram. Pada soal ilmu gizi pasti akan disediakan tabelnya, tabel DKBM-nya ataupun dituliskan data-data yang diperlukan. Di sini adalah kandungan energi yang dicari dari telur ayam dengan berat 35 gram. Dari tabel kita dapat data di sini energinya
162 kalori untuk 100 gram telur ayam berarti ya, kalau yang dalam tabel di sini per 100 gram. Cara penyelesaiannya, ini yang ditanyakan adalah berapa kandungan energi dalam 35 gram telur. Yang ditanyakan energi pada 35 gram telur. Data yang kita dapat adalah berat bahan makanan yang dicari ini 35 gram. Kemudian dilihat tadi pada tabel BDD telur ayam itu sebesar 90%. Lalu energi pada tabel per 100 gram ya di tabel itu sebesar 162 kalori. Kita terapkan pada rumus yang sudah Ibu jelaskan. Di sini berat bahan makanan per 100 dikali BDD per 100 dikali kandungan gizi pada tabel. Artinya di sini 35 gram, di sini berat bahan makanan per 100 dikalikan BDD 90%. BDD 90% artinya 90 per 100 dikalikan kandungan gizi pada tabel. Karena kita sedang mencari energi, maka yang dikalikan adalah dikali energi pada telur ayam. Sehingga hasil yang didapat adalah sebesar 51,03 atau dibulatkan menjadi 51 kilokalori atau 51 kalori. Artinya, pada 35 gram telur itu mengandung 51 kalori. Pada 35 gram telur itu mengandung energi sebesar 51 kalori. Semoga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, DKBM dapat juga digunakan untuk menetapkan jumlah bahan makanan mentah atau berat kotor yang harus disediakan dalam perencanaan makanan, apabila diketahui macam zat gizi atau energinya dan nama bahan makanannya. Misalkan kalau tadi kita punya berat telur, 35 gram telur yang dicari berapa sih besar energinya. Nah, sekarang bisa secara kebalikannya. Misalkan untuk satu orang ini dalam satu hari dia perlu energi 1500 kalori. Artinya kalau misalkan seharian dia mau makan kentang, maka berapa banyak kentang yang diperlukan untuk memenuhi 1500 kalori tersebut. Kita lihat langsung contohnya ya. Di sini kita lihat contohnya, kecukupan energinya 1500 kalori. Yang ditanyakan, berapa sih jumlah kentang yang harus disediakan apabila untuk memenuhi jumlah kalori di sini. Jumlah kalori 1500. Diketahui energi kentang pada tabel DKBM diketahui sebesar 83 kalori. Kemudian BDD kentangnya diketahui itu 85%. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Caranya, kita cari berat bersih dari berat bersih yang diperlukan untuk mencapai 1500 kalori ini. Caranya dengan zat gizi yang diketahui per zat gizi pada tabel dikalikan 100. Karena pada tabel ini beratnya per 100 gram. Sehingga dapat ditulis di sini zat gizi yang diketahui adalah energi sebesar 1500 per 83 kalori. Ini pada tabel dikalikan 100 sehingga hasilnya 1807 gram. Lalu kemudian apakah 1807 gram ini memenuhi, kalau kita beli kentang seberat 1,8 kilo itu cukup untuk 1500 kalori? Belum, karena di sini adalah baru berat bersih. Untuk mengetahui berapa banyak yang harus dibeli, kita harus mencari berat kotor, artinya berat kentang dengan kulit dan sebagainya, berat yang harus dibeli untuk memenuhi kecukupan energi. Nah, selain informasi yang sudah kita dapat dari slide sebelumnya, ada informasi baru, kita dapat bahwa berat bersihnya itu 1807 gram. Selanjutnya, kita cari berat kotornya dengan cara berat bersih per BDD dikalikan 100. Sehingga berat bersihnya
dimasukkan 1807 gram per 85 BDD di sini dikalikan 100. Hasilnya 2126 gram atau dibulatkan sekitar 2,1 kg. Ini adalah berat kentang yang diperlukan atau yang harus disediakan untuk memenuhi kecukupan 1500 kalori. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa energi 1500 kalori diperlukan persediaan kentang sebanyak kurang lebih ya untuk dibeli 2,5 kilo atau lebih tepatnya ini 2,13 kg. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kalau dirasa terlalu cepat bisa diulang lagi pemutaran videonya, atau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan langsung di grup kelas. Oke, jangan malu bertanya, kita belajar sama-sama, Ibu jelaskan kembali sampai bisa dipahami. Oke, untuk penjelasannya cukup untuk hari ini. Selanjutnya untuk latihan di rumah, silahkan untuk melaksanakan tugas mandiri. Soalnya di sini hitunglah yang pertama energi pada 65 gram nasi, kemudian hitunglah protein pada 250 gram daging sapi, kemudian hitunglah berapa banyak dalam gram, berapa banyak kacang hijau yang diperlukan untuk memenuhi kecukupan protein sebesar 20 gram. Silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing, tuliskan caranya, penghitungannya, rumusnya. 3 soal ini cukup 3 soal, kerjakan dengan fokus, tulis dengan rapi, semoga bisa dipahami. Sekali lagi, apabila ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan melalui grup kelas. Oke, untuk hari ini sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami. Terima kasih yang sudah menyimak dengan fokus sampai selesai. Semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.